Luka di Mandalika, Marquez cedera, Bezzecchi minta maaf, dan isu sabotase yang terus bergolak. Langit Lombok belum sepenuhnya gelap ketika kabar mengejutkan menyebar. Marc Marquez mengalami cedera serius usai insiden tabrakan dengan Marco Bezzecchi di sirkuit Mandalika. Namun di balik tindakan medis dan dramanya insiden itu, muncul spekulasi tajam. Apakah kecelakaan itu benar-benar kebetulan? Ataukah ada tangan gelap yang bermain dalam bayang-bayang padek MotoGP? Insiden hebat dan cedera yang membekas. Menurut laporan resmi dari Antara News, Marquez mengalami cedera di bagian bahu kanannya akibat tabrakan keras dengan Bezzecchi, insiden yang menyebabkan ia meluncur dari motor dan terbentur gravel. Karena cedera itu cukup parah, ia memutuskan untuk segera ke Madrid agar mendapatkan penanganan dokter terbaik. Langkah cepat itu menunjukkan betapa serius kondisi yang ia alami. Beberapa media melaporkan bahwa ia akan melewatkan 2 seri berikutnya untuk pemulihan, dan Ducati pun sudah mulai mengatur rencana cadangan bagi tim pabrikan. Namun insiden itu bukan tanpa respons publik. Davide Tardozzi, bos Ducati, angkat bicara memberi warna berbeda. Ia menyebut bahwa Bezzecchi sudah meminta maaf langsung kepada Marquez atas peristiwa tersebut. Bezzecchi dan Marc saat ini dalam situasi tidak mudah. Kami berharap mereka bisa segera berkembali ke trek, ujar Tardozzi. Permintaan maaf itu memberi secercah harapan bahwa kejadian itu di luar niat jahat. Tapi seperti pepatah motor balap, perintah, aksi, dan konsekuensi jarang berpijak di ruang abu-abu. Jorge Martin, saksi bisik-bisik dari balik padek. Di tengah gelombang penyesalan dan pemulihan medis, muncul isu baru yang memanaskan suasana. Jorge Martin, eks-pembalap Ducati yang kini bertekad mempertahankan karirnya di tim lain, dikabarkan menjadi saksi dari dinamika internal Aprilia dan konspirasi tak terungkap sebelum insiden. Beberapa pengamat menyebut, Martin pernah mengungkapkan bahwa ia melihat persiapan tim Aprilia beberapa sesi sebelum start sangat aneh, manuver motor, perubahan data teknis mendadak, dan pembicaraan rahasia yang mengarah kepada prioritasi pembalap tertentu. Rumor ini semakin ramai ketika klub penggemar dan media menyebut bahwa Martin tahu lebih banyak daripada yang dikatakan publik. Namun, hingga kini belum ada pernyataan terbuka dari Martin sendiri atau pihak Aprilia yang mengonfirmasi tuduhan itu. Semua masih berada di ranah bisik-bisik padek dan spekulasi penggemar. Bezzecchi di antara maaf tuduhan. Permintaan maaf Bezzecchi lewat bos Ducati membawa efek ganda. Di satu sisi, itu terlihat sebagai gestur sportif, mengakui bahwa insiden itu merugikan pihak lain, terutama ketika korban adalah juara dunia. Tardozzi menegaskan bahwa niatnya adalah meredakan ketegangan, agar insiden itu tidak tumbuh menjadi konflik adu publik lebih besar. Di sisi lain, bagi para pendukung Marquez, permintaan maaf tidak cukup untuk membungkam pertanyaan. Mengapa Bezzecchi yang berada di Aprilia melakukan manuver agresif yang sangat tajam? Apakah itu balapan agresif biasa, atau manuver yang sudah direncanakan? Jika permintaan maaf diungkapkan dengan hati tulus, maka itu bisa membantu mendinginkan situasi. Tetapi jika itu hanya gerak politis, maka ia tak akan cukup memadamkan dugaan bahwa ada kepentingan lain di balik insiden Mandalika. Aldeguer, dari bayangan ke panggung utama Mandalika. Di tengah semua kekacauan itu, satu nama muncul mengukir prestasi, Fermin Aldeguer, pembalap muda dari Gresini Ducati. Ketika Marquez tumbang dan Bezzecchi terseret kontroversi, Aldeguer mengambil peluang itu dan menyalip satu persatu lawan dengan determinasi. Di Mandalika, Aldeguer tampil lincah, agresif, dan tenang. Gaya yang mencerminkan bagian dari ajaran Marquez yang dibagikan kepadanya selama pembinaan. Banyak yang menyebut Aldeguer sebagai murid terbaik yang mampu ministry balap ala Marquez. Hasilnya, puncak podium Mandalika. Di lintasan yang rumit, di tengah tekanan panas dan ketidakpastian, Aldeguer memimpin dan menjaga jarak hingga garis finish. Sementara tak ada drama besar tentang rivalitas atau konflik, ia membuktikan bahwa kadang pencapaian terbesar muncul dari kekacauan terbesar. Bagi sebagian pengamat, kemenangan Aldeguer adalah petunjuk bahwa kesinambungan balap tak hanya soal reinventing diri, tetapi soal warisan. Dalam dunia yang cepat bergeser, menjadikan murid sebagai pemimpin adalah bukti kesuksesan mentor yang sesungguhnya. Drama, intrik, dan garis tipis antara fakta dan isu. Motif di balik insiden Mandalika semakin membingungkan. Di satu sisi, kita memiliki fakta cedera, permintaan maaf, dan rivalitas balap. Di sisi lain, ada bayang-bayang sabotase dan tuduhan intervensi internal yang belum diverifikasi. Skenario hipotetis bisa seperti ini. Bezzecchi, yang sebelumnya sering bersaing ketat dengan Marquez di sesi latihan,
memutuskan untuk menutup peluang Marquez secara agresif di tikungan, baik karena tekanan tim atau persaingan internal. Martin, yang pernah berada di Ducati dan mungkin memiliki akses data teknis dan strategis, menjadi saksi tak sengaja dari pergeseran strategi Aprilia yang tampak aneh di sesi warm-up atau kualifikasi. Permintaan maaf dari bos Ducati bisa jadi langkah diplomatis agar tak ada investigasi panjang yang memalukan. Aldeguer, sebagai aset masa depan Ducati Gresini, pada akhirnya menjadi figura yang membayangi konflik besar itu, muncul sebagai pemenang ketika dua rival utama meledak dalam kontroversi. Namun semua ini hanya teori, dan belum dibuktikan di pengadilan ataupun penyelidikan resmi. Isu, bukan kepastian. Meski narasi ini terasa dramatis dan menggugah, penting sekali digarisbawahi, semua tuduhan tentang sabotase, manuver konspiratif, atau kebusukan internal adalah isu, belum terbukti secara hukum atau teknis. Hingga saat ini, belum ada investigasi formal yang menyimpulkan bahwa Bezzecchi sengaja menabrak, atau bahwa Martin secara sah menjadi saksi konflik internal Aprilia. Permintaan maaf Bezzecchi adalah fakta, cedera Marquez adalah fakta, dan kemenangan Aldeguer adalah hasil yang nyata. Namun narasi di antara fakta-fakta itu, tentang sabotase berdarah dan intrik tim besar, masih berada di ranah spekulatif. Dalam dunia MotoGP yang penuh tekanan, rivalitas, dan persaingan mesin, isu seperti ini sering muncul sebagai bahan sensasi. Tapi kita sebagai penikmat olahraga dan wartawan harus tetap waspada, membedakan mana yang berbasis bukti dan mana yang hanya bayang-bayang rumor. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali yang kini memperkuat tim Ducati pabrikan, dikabarkan akan segera terbang ke Madrid untuk menjalani penanganan medis atas cedera yang ia derita usai insiden keras di Mandalika. Namun di balik kabar medis yang terlihat biasa itu, terselip aroma misteri dan isu panas yang beredar di kalangan internal paddock, dugaan sabotase, intrik tim, dan kesaksian mengejutkan dari Jorge Martin. Minggu kelabu di sirkuit Mandalika 2025 menjadi panggung dari tragedi yang tak diinginkan. Marc Marquez, yang sedang berjuang mempertahankan performa setelah memastikan gelar juara dunia di Jepang, kembali menunjukkan semangat pantang menyerah. Namun di lap ke-11, petaka datang. Marquez bertabrakan hebat dengan Marco Bezzecchi, rider Aprilia Racing yang belakangan menjadi rival panasnya di lintasan. Keduanya terpental keras keluar lintasan, motor berhamburan, dan kepulan debu naik seperti simbol dari perang dingin antar tim pabrikan yang makin nyata. Saat Marshall mengevakuasi keduanya, tampak Marquez memegangi lengan kanannya, area yang beberapa tahun silam sempat menjadi sumber deritanya di Honda. Tim medis langsung bergerak cepat, dan dalam waktu singkat, keputusan dibuat, Marc Marquez harus terbang ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan oleh tim dokter pribadinya. Namun, di antara keramaian dan simpati, muncul bisikan-bisikan aneh dari balik garasi. Apakah benar ini kecelakaan murni? Isu sabotase dan kesaksian Jorge Martin. Beberapa sumber di paddock menyebutkan bahwa insiden itu bukan sekadar kesialan. Ada aroma, sabotase berdarah, yang disebut-sebut melibatkan kepentingan besar di balik rivalitas antar pabrikan. Bezzecchi, yang kini membela Aprilia Racing, dituding bermain terlalu agresif dan menutup ruang Marquez secara ekstrim di tikungan cepat, padahal situasi itu bisa dihindari. Yang membuat rumor semakin panas adalah kemunculan Jorge Martin. Pembalap Spanyol yang sebelumnya berseteru dengan Ducati lantaran kehilangan kursi pabrikan dari Marquez itu tiba-tiba menjadi sosok sentral. Dalam sebuah wawancara tertutup dengan media Spanyol, Martin disebut-sebut menyaksikan langsung momen yang ia sebut sebagai tindakan aneh di paddock Aprilia sebelum balapan dimulai. Martin disebut berkata singkat kepada seorang kru media, "Saya tidak bisa bicara banyak. Tapi ada hal yang tidak beres dengan bagaimana Aprilia mempersiapkan sesi itu. Ada sesuatu yang tidak terlihat." Kutipan itu segera menyebar luas di media sosial. Banyak penggemar menganggap pernyataan Martin sebagai sinyal bahwa ia tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Apalagi, Martin dikenal sebagai pembalap yang jujur dan belak-belakan, tidak segan menentang manajemen jika ada yang tidak sesuai hati nuraninya. Meski belum ada bukti nyata, rumor ini membuat suasana paddock menjadi panas. Sebagian pengamat menilai, mungkin saja komentar Martin hanya disalahartikan atau dibesar-besarkan. Namun, ada juga pihak yang percaya bahwa di balik rivalitas antara Ducati, Aprilia, dan Gresini, tersimpan perang strategi yang tidak selalu terlihat di lintasan. Aldeguer, pewaris Gresini, dan panggung baru. Sementara Marquez berjuang dengan cedera dan Bezzecchi jadi pusat perhatian karena insiden itu, satu nama lain justru mencuri sorotan di Mandalika, Fermín Aldeguer. Pembalap muda yang menjadi bagian dari Gresini Ducati,
Tim satelit yang dulu mengantarkan Marquez kembali ke puncak, berhasil memanfaatkan kekacauan di depan untuk merebut podium tertinggi. Publik menilai, Aldeguer tampil dengan gaya balap yang sangat mirip sang mentor, Marquez. Agresif, tak kenal takut, dan cerdas dalam membaca situasi. Banyak yang menyebutnya sebagai anak spiritual Marquez, hasil dari proses bimbingan intensif di balik layar selama 2 musim terakhir. Kemenangan Aldeguer di Mandalika bukan sekadar kemenangan biasa. Itu simbol peralihan kekuatan. Ketika sang mentor harus beristirahat karena cedera, muridnya naik tahta menjadi penguasa sirkuit. Di Paddock Gresini, suasana penuh haru dan bangga. Mark mungkin jatuh, tapi warisannya berdiri di podium, ujar salah satu anggota tim dengan mata berkaca-kaca. Madrid dan masa depan. Di sisi lain, Marc Marquez kini dikabarkan telah tiba di Madrid dan menjalani pemeriksaan lanjutan. Tim medis menyebutkan bahwa cedera yang dialami tidak separah yang dikhawatirkan, namun perlu perawatan intensif agar tak mengulang trauma lama. Marquez sendiri, melalui akun media sosialnya, menuliskan pesan singkat yang menyentuh. Balapan itu keras, kadang tidak adil. Tapi aku akan selalu bangkit. Pesan itu disertai emoji api dan hati, yang membuat para fans yakin bahwa sang juara tidak akan berhenti. Meski begitu, bayangan rumor tentang kebusukan Aprilia terus bergulir. Banyak fanbase Ducati dan Gresini yang meyakini bahwa kecelakaan di Mandalika bukan sekadar takdir. Sementara pihak Aprilia sendiri memilih bungkam, hanya merilis pernyataan resmi bahwa insiden itu adalah racing incident murni tanpa niat buruk. Antara fakta dan isu. Kini, Paddock MotoGP 2025 seperti medan tempur dua sisi. Di satu sisi, sportivitas dan keindahan balapan, di sisi lain, kabar miring yang menciptakan drama politik di balik mesin 1000 cc. Apakah benar ada sabotase? Apakah Jorge Martin memang menjadi saksi mata kebusukan Aprilia? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, hingga kini tidak ada bukti konkret atau investigasi resmi yang mengarah ke dugaan sabotase. Semua masih sebatas isu liar yang beredar cepat di dunia MotoGP. Dunia di mana emosi, gengsi, dan ambisi seringkali menyalip realita. Dan satu hal yang pasti, Marc Marquez, meski jatuh dan terluka, tetap menjadi pusat semesta MotoGP. Dengan atau tanpa isu, sang baby alien selalu menemukan jalan untuk bangkit. Mungkin benar kata komentator senior MotoGP di akhir siaran Mandalika. Marc bisa jatuh, tapi mitosnya tidak pernah tumbang. Kegembiraan atas gelar dunia Marc Marquez harus ternoda tragedi di Mandalika. Setelah mengalami kecelakaan keras akibat kontak dengan Marco Bezzecchi, Marquez dipastikan akan segera terbang ke Madrid untuk pemeriksaan dan penanganan cedera. Namun di balik kepulangan itu, muncul tudingan serius, Bezzecchi terancam sanksi berat dari FIA MotoGP dan motif sabotase berdarah dikaitkan dengan ambisi rival dan kebusukan dari pihak Aprilia yang disinyalir bermain di belakang layar. Cedera evakuasi ke Madrid. Menurut laporan Antara, Marquez mengalami patah tulang pada bahu kanan setelah kontak keras di tikungan 7 pada lap pertama di Mandalika. Kontak tersebut terjadi ketika Bezzecchi, pembalap Aprilia Racing, mencoba manuver dari sisi dalam. Marquez terpental dan terseret ke gravel, memegangi area bahunya saat keluar lintasan. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, kemudian mengonfirmasi bahwa kondisi Marquez menunjukkan kemungkinan retakan atau patah di tulang bahu kanannya, dan langkah selanjutnya adalah pemeriksaan lebih lanjut di Spanyol. Ducati menyatakan bahwa malam ini Marquez akan diterbangkan ke Madrid untuk evaluasi medis lengkap. Dalam pernyataannya lewat media sosial, Marquez meminta agar publik tidak langsung menyalahkan Bezzecchi. Ia menyebut bahwa insiden seperti ini bisa terjadi pada siapapun dalam balapan. Tuduhan sabotase berdarah ancaman sanksi FIM. Meski Marquez meminta agar tidak ada tuduhan berlebihan, banyak pihak tidak bisa membendung spekulasi. Areanya ramai diperbincangkan bahwa insiden itu bukan sekadar kecelakaan balap biasa, tapi bagian dari sabotase berdarah di dalam paddock MotoGP. Beberapa pengamat menyebut bahwa momen itu tampak seperti manuver agresif yang disengaja untuk menjatuhkan Marquez pada sirkuit yang dikenal sulit bagi dirinya. Kabar burung berkembang, Bezzecchi kini terancam mendapat sanksi berat dari FIA MotoGP. Karena manuver berbahaya yang menyebabkan kecelakaan dengan juara dunia, Dewan Sanksi kemungkinan akan menyelidiki motif dan dampaknya. Rasa kemarahan juga diarahkan ke pihak Aprilia. Beberapa pihak menyebut bahwa bos Aprilia membusuk hatinya. Istilah metaforis yang menunjukkan bahwa keputusan tim, tekanan internal, atau konflik kepentingan di balik tim Aprilia mungkin memainkan peran dalam manuver agresif Bezzecchi.
Tuduhan ini tentu sangat tajam dan belum dikonfirmasi, tetapi memanaskan diskursus bahwa balap saat ini tak hanya soal kecepatan motor, tapi juga dominasi strategi dan intrik tim.